Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi di tempat kita masing-masing. Ya, saya dari rumah, saya percaya Bapak Ibu juga stay di rumah seperti anjuran pemerintah. Bagaimana kita berpartisipasi untuk mencegah penyebaran virus corona yang sedang merebak. Ya. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu semua. Itu kebahagiaan buat saya bisa share, bisa membagikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Di masa-masa sulit seperti ini Bapak Ibu ya, ada hal-hal yang perlu kita tangkap sebagai sesuatu yang bahwa ini adalah ujian. Ini adalah sesuatu untuk menguji kita. Kita nggak ngerti sampai kapan situasi ini akan berakhir. Kalau pemerintah sampaikan sampai 29 dan akhirnya mundur lagi, kita nggak akan tahu sampai kapan situasi akan berakhir. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan lagi, atau bisa mungkin 1-2 tahun lagi, dan kita akan terbatas nggak bisa bebas ketemu dengan banyak orang, tidak bisa bebas melakukan aktivitas rohani kita, ibadah kita. Justru dengan saat-saat yang seperti ini kita belajar bahwa kekristenan itu bukan soal gedung. Kekristenan bukan soal celebration. Kekristenan bukan soal tempat, bukan soal musik, bukan soal sound system, bukan soal hal-hal yang fisik seperti itu. Tetapi kekristenan adalah bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita punya relationship yang bagus, yang hangat dengan Tuhan. Ya, jadi saya kuatkan setiap kita untuk tetap dalam situasi apapun sulit yang seperti ini, mau belanja mikir, mau pergi kerja mikir, apalagi yang sifatnya kerumunan sudah dibatasi oleh pemerintah. Kita nggak bisa bebas lagi melakukan pertemuan-pertemuan secara kelompok. Saya berharap ini dipatuhi oleh setiap kita, jadi kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan berkelompok, ya, kecuali hal-hal yang sangat penting, dan itu pun menggunakan alat-alat yang sudah disyaratkan seperti masker, cuci tangan, anytime, segala sesuatu, dijaga kebersihan tubuh kita, badan kita, gitu ya. Yang penting bahwa kita mengerti bahwa menyembah Tuhan yang adalah roh, yaitu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, seperti yang sering saya sampaikan. Bukan soal tempat. Kadang kita merasa kalau sendiri agak susah. Justru di dalam kesendirian itu kita nggak ada orang lain yang bisa menolong kita, nggak ada orang lain yang bisa membantu kita menikmati Tuhan. Kalau di gereja enak, ada WL, ada pemain musik, kita bisa dengan mudah untuk kita ditolong untuk bisa menikmati Tuhan. Dengan begini kita tahu bahwa kita bisa appreciate kepada teman-teman yang melayani kita selama ini. Sejauh yang mereka kerjakan itu sangat menolong kita di dalam menikmati Tuhan, di dalam kita beribadah tentunya ya. Juga dalam pemberitaan firman Tuhan, kita di dalam kaitannya untuk kita membangun diri kita bisa lakukan secara kelompok-kelompok di home-home yang ada, di kelompok-kelompok doa yang ada, dan sekarang nggak bisa lagi. Saya rasa hal ini tidak akan membawa kita menjadi kesulitan, tapi tetap kita akan belajar untuk tetap kita bisa menikmati Tuhan dengan luar biasa, dengan leluasa. Ya, itu pesan saya nomor 1, bahwa jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jaga terus. Dalam situasi apapun kita bisa menikmati Tuhan. Dimanapun, di tempat kerja kita bisa menikmati Tuhan. Yang pertama, yang kedua, bahwa apa yang diuji dengan situasi seperti ini yaitu iman kita. Ya, iman kita diuji. Dikatakan berkali-kali dalam firman Tuhan yang sering kita dengar dalam hari Minggu atau di kesempatan-kesempatan yang lain, bahwa iman adalah dasar ya. Dasar, jadi dasar itu yang paling bawah, diletakkan yang paling bawah. Tetapi iman itu pada akhirnya harus ditambahkan gitu dengan hal yang lain, sehingga dasar ini menopang dari setiap apa yang di atasnya. Dikatakan bahwa dasar, fondasi itu nggak kelihatan, tapi itu menentukan kualitas sebuah bangunan di atasnya. Dan tentu bahwa iman tidak cukup saja kita iman,
lalu selesai. Ya. Tetapi ada hal yang perlu kita tambahkan. Jadi dibutuhkan iman yang kuat karena di atasnya akan ditempatkan banyak hal. Jadi harus cukup kuat iman kita. Kita belajar dari 2 Petrus 1 ayat 5-9, saya bacakan untuk kita semua. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan. Jadi setelah iman ditambahkan kebajikan. Nggak cukup iman, tapi ditambahkan atasnya, ditambahkan satu lapisan yang namanya kebajikan. Ya. Dalam situasi seperti ini, kebajikan terus kita kerjakan. Ya. Bukan karena kita sendiri di rumah bersama keluarga lalu kita nggak punya nilai-nilai kebajikan itu, tetap kita lakukan itu. Yang berikutnya, dan kepada kebajikan pengetahuan. Firman Tuhan dikatakan juga bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting. Dalam situasi yang kita kurang berinteraksi dengan banyak orang, kita butuhkan pengetahuan. Banyak hal pengetahuan, bagaimana kita bisa create keuangan kita. Tentu dalam keadaan yang seperti ini nggak mudah, karena ekonomi jadi melambat, ya, yang jualan jadi orang sedikit sekali yang datang. Mungkin bisnis juga mulai melambat, ya. Ada beberapa order yang dari customer yang harus dipending karena situasi di Spanyol juga kurang menguntungkan, jadi minta di stop dulu, ya. Yaitu artinya ada orang-orang termasuk saya sebagai pengusaha juga mengalami pelambatan, ya. Pekerja-pekerja yang seharusnya mereka bisa kerjaannya banyak, ada lembur, sekarang tidak ada lembur, kerjaannya sedikit, ya. Semua berkaitan, supplier, bahan baku, supplier apapun, bahan penolong, mengalami pelambatan. Beberapa kali saya ke toko yang ada di Jepara, nggak seramai dulu. Itu artinya situasinya melambat, ekonomi melambat. Ada janji-janji bisnis juga cancel, ada janji-janji order cancel, seperti itu. Nah, kita butuh pengetahuan bagaimana supaya kita tidak terganggu. Sekalipun ada gangguan, tetapi kita tetap bisa survive. Orang, kalau kita bukan pegawai, artinya bukan orang yang digaji, kita harus tetap bisa menghasilkan. Di saat-saat kita nggak bisa secara bebas keluar, di saat kita secara kuantiti orang nggak datang ke toko kita, berkurang banyak, kita dituntut untuk kita punya inovasi-inovasi di dalam berbisnis, di dalam mencari pekerjaan, di dalam mendapatkan penghasilan. Jadi pengetahuan terus akan kita perlukan, ya, tambahkan pengetahuan, ya. Tidak cukup pengetahuan, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi perlu ditambahkan terus, mulai dari penguasaan diri. Sesudah pengetahuan kita perlu yang namanya penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Nggak cukup kita ngerti, ya. Tetapi kita perlu menguasai diri, perlu kita tekun mengerjakannya. Kita sudah punya pengetahuan, kita sudah bisa menguasai diri, kita sudah bisa memanage waktu dengan baik. Tapi kalau kita nggak tekun, itu juga nggak akan menghasilkan secara maksimal. Dan selanjutnya ketekunan, kepada ketekunan kesalehan. Tidak ada tawar-menawar mengenai hal ini. Kesalehan itu dibutuhkan dalam situasi apapun. Bahkan di situasi yang seperti ini dibutuhkan kesalehan. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara. Saya ulangi. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nanti kita akan perdalam lagi di bagian ketiga. Kalau kita sudah tambahkan tadi mulai dari iman, pengetahuan, kebajikan, dan seterusnya sampai kepada kasih. Kasih kepada orang lain. Pertama kasih kepada saudara-saudara, lalu dikatakan kasih kepada semua orang.
Dalam situasi yang sendiri seperti ini, kita cenderung bisa untuk egois, nggak mikir saudara-saudara kita. Saudara kita yang di sana makan apa, saudara kita yang di sana apakah ada problem dengan kesehatan mereka, apakah mereka lancar pekerjaannya, apakah mereka baik-baik saja. Dalam situasi seperti ini kita perlu untuk saling menopang, saling menjagai, saling menolong. Jangan membatasi, jangan mengurung diri. Ya. Secara fisik kita mengurung diri betul, tetapi secara sosial. Ya, makanya sekarang istilahnya diganti, bukan social distancing, tetapi physical. Secara fisik kita ada jarak, tetapi sosial kita tetap bisa bersama-sama bersosialisasi. Ya, bisa melalui telepon, WA, dan seterusnya, sosial media yang ada, kita tetap bisa bersosialisasi. Jangan eksklusif, ya. Jadi nggak punya hubungan dengan yang lain karena situasi seperti ini lalu menghilang. Jangan, supaya kehadiran kita itu akan menguatkan yang lain. Ya. Kehadiran kita akan menopang, menolong yang lain, menghibur yang lain. Mungkin ada yang cukup ketakutan dengan situasi ini, kita kuatkan. Ya, kita kasih peneguhan, kita telepon, kita WA, kita kasih semangat, seperti itu kira-kira. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi kiat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang menjadi final, yang menjadi tujuan dari semua yang sedang kita pelajari barusan adalah bagaimana kita berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi di dalam proses belajar pengenalan akan Yesus Kristus tadi, kita perlu menambahkan hal-hal yang kita pelajari tadi. Mulai dari iman dan seterusnya tadi, sampai kepada kasih. Pada akhirnya, ujungnya yaitu kita mengerti, berhasil di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan dikatakan di ayat yang 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Luar biasa. Kalau kita nggak berhasil, ya, semua itu dikatakan, itu maksudnya pengenalan kita akan Yesus Kristus itu nggak berhasil, dikatakan ia menjadi buta dan picik. Karena lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Jadi itu pentingnya tadi ya, hal-hal yang kita tambahkan. Saya bisa review sebentar bahwa iman ditambahkan kebajikan, dan kebajikan ditambahkan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi dengan begitu kita akan pada satu level kita mengenal akan Yesus Kristus. Ya, jadi penting sekali yang saya sampaikan tadi untuk kita tetap ada di dalam hidup kita. Tidak terbatas dengan apapun. Ya. Di saat sendiri iman kita diuji, apakah kita tetap bergantung kepada Yesus? Ya. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita sudah lakukan yang namanya protokol kesehatan. Kita lakukan dengan baik, dengan disiplin, dan kita tidak khawatir lagi karena ada Tuhan yang menolong kita. Kita bergantung kepada Tuhan. Iman kita bukan tergantung virus. Ya. Kalau nggak ada virus, kita bisa sukacita dengan luar biasa, kita bisa beriman dengan dahsyat. Tapi begitu ada virus, kita nggak bisa kemana-mana, lalu iman kita mulai diuji. Apakah bisa tetap bersemangat? Apakah kita tetap bisa berapi-api di dalam melayani Tuhan? Ya, berapi-api bukan soal fisik. Oh, kita kemana-mana, enggak. Tadi dikatakan sesuai protokol yang pemerintah sudah sampaikan. Tetapi spirit kita, hati kita tetap berkobar-kobar melayani Tuhan, melayani satu dengan yang lain, melayani saudara-saudara kita, walaupun dari jauh kita tetap melayani mereka. Pada saat kita bertemu itu enak sekali, ya, kita bisa
memanifestasikan kasih kita kepada teman-teman kita ya. Kita bisa share sesuatu, kita bisa ya bercanda, lalu kita bisa bergurau dan menjadi hubungan yang akrab, semakin solid gitu. Nah, pada saat kita sendiri, kita berpisah dengan mereka, dengan teman-teman, saudara-saudara seiman kita mulai agak bingung bagaimana cara mengasihi mereka. Ya, jadi tetap ada di dalam pikiran kita, hati kita, teman-teman kita ada di dalam hati kita. Jadi kita tetap bisa mengasihi mereka sekalipun terpisah oleh jarak gitu. Ini berkaitan dengan hal yang ketiga yang kita akan belajar, yaitu tentang bagaimana komitmen kita kepada saudara-saudara seiman. Ini kita mau belajar dari Efesus ayat 11 sampai 22, tetapi saya bacakan beberapa saja sebagai landasan untuk kita belajar. Ayat yang ke-11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saya ulangi, di dalam Kristus Yesus, dahulu kamu yang jauh sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Kita dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan suku yang berbeda-beda, asal mula keluarga yang berbeda-beda, latar belakang budaya yang berbeda-beda, bahkan ada dari bangsa yang berbeda, negara yang berbeda, yang dulu kita jauh, dulu kita nggak kenal, tetapi sekarang jadi dekat karena darah Kristus. Nah, ini kita mesti ngerti, kita mesti jaga spirit ini, bahwa kita dulu tuh jauh loh, tapi setelah dengan darah Yesus kita sekarang menjadi dekat. Ya, itu nilai yang penting kita pahami. Ayat yang ke-17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat yang ke-18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat yang ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita bukan asing, tapi kawan sewarga, gitu kan? Kawan sewarga gitu, artinya kita ini dekat loh, gitu. Kita ini dekat, kawan sewarga. Bukan berarti kalau sudah dekat, kawan sewarga, tidak ada masalah, tidak ada problem. Tetap ada yang namanya gesekan, ya. Tetap ada yang namanya pembentukan. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetap kita bisa bergesekan, tetapi dengan kita mengerti bahwa kita ini kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Jadi banyak hal kita, sekalipun kita situasinya nggak enak, tetap kita menjadi kawan sewarga, menjadi anggota keluarga Allah, kita tetap dekat. Kita tetap saling menolong, kita tetap saling mengasihi. Ayat yang ke-20, ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saya ulangi lagi yang ayat yang ke-20, bahwa keluarga ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sebagai batu penjuru itu batu apa ya? Sebagai poros ya, sebagai pattern awal. Ya, batu penjuru itu pattern awal sehingga bangunan yang lain itu mengikuti batu penjuru itu sebagai pattern, sebagai teladan. Ya, kita selalu apa yang kita lakukan teladannya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang rela mati untuk kita. Masakan kita nggak bisa menolong saudara kita? Masakan kita sulit untuk mengasihi? Masakan kita sulit untuk mengampuni saudara kita yang bersalah? Kalau Yesus yang rela mati untuk kita,
sebagai batu penjuru, kita juga sama memanifestasikan itu kepada saudara kita yang lain. Jadi perlu komitmen untuk kita mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman. Komitmen bukan soal antara leader dan orang pemimpin dan orang yang dipimpin. Enggak. Antara gereja dengan organisasi, dengan jemaat, gereja dan anggotanya. Enggak. Komitmen kepada kawan sewarga ini juga perlu dijaga, perlu diperhatikan, perlu semakin dikuatkan. Kita nggak akan izinkan salah satu di antara kita jatuh. Kita nggak akan izinkan salah satu di antara kita sakit. Dengan cara kita tetap memperhatikan mereka. Dengan cara kita tetap menolong mereka. Ya. Jadi apapun itu, kita masih bisa yang namanya bersentuhan, bersinggungan. Kita masih bisa yang namanya bergesekan. Tetapi komitmen menjadi kawan sewarga. Menjadi keluarga, anggota keluarga Allah. Di mana yang dibangun Yesus Kristus sebagai batu penjuru, butuh komitmen yang kuat dari sisi kita. Tidak semua teman-teman atau anggota keluarga kita itu cocok dengan kita, dengan pikiran kita. Enggak semuanya. Tetapi tetap kita harus tetap punya komitmen untuk mereka, untuk kita semua. Sama seperti anggota keluarga kita. Satu dengan yang lain sering kita melihat nggak cocok. Tetapi bukan mencari kecocokan, tetapi menjadi cocok. Itu yang lebih penting. Saya banyak hal merasa tidak cocok dengan orang-orang di sekitar saya. Tetapi yang saya lakukan, saya belajar menjadi cocok. Belajar menjadi cocok. Jadi contoh ya, saya nggak terlalu suka telepon, gitu kan. Tetapi Pastor Teddy suka sekali telepon. Nah, saya belajar menjadi cocok untuk saya tetap bisa, nggak ada masalah. Gitu. Tetap. Gitu. Pastor Teddy tipenya ya suka ngobrol gitu kan, dan saya banyak diem gitu kan. Jadi saya juga berusaha untuk bisa ngobrol. Gitu. Dan Pastor Teddy juga berusaha menolong saya untuk saya bisa ngobrol juga. Gitu, akhirnya. Pastor Daud juga saya ada banyak perbedaan, ketidaksamaan dengan Pastor Daud. Ya. Tidak terlalu sama-sama, tidak terlalu suka ngobrol, tidak sama-sama, tidak terlalu suka telepon, dan saya harus paksa diri saya untuk mulai telepon, ya kan? Nggak bisa setiap hari, seminggu sekali paling tidak. Saya telepon Pastor Daud, gitu kan? Nggak terlalu suka ngobrol, jadi kita sering ya nggak terlalu suka interaksi yang banyak, tetapi kita terus belajar untuk menjadi cocok. Sekalipun nggak terlalu sering telepon, ya kita terus akan belajar untuk bisa berkomunikasi dengan baik, gitu kan. Ajak jalan, ajak ngobrol, ajak makan, yang kayak gitu. Jadi tidak ada yang cocok di dunia ini. Bahkan dengan pasangan kita, suami atau istri, kita sering nggak cocok. Tetapi yang paling penting bagaimana kita menjadi cocok, itu yang utama. Itu Bapak Ibu, pagi ini 3 hal yang kita belajar, bahwa dalam situasi yang sulit seperti ini ada hal-hal yang kita terus akan belajar, yaitu tentang bagaimana hubungan kita diuji melalui situasi yang ada. Hubungan kita dengan Tuhan kita diuji, penyembahan kita diuji, sekalipun tanpa banyak orang, sekalipun tidak ada alat, tidak ada yang melayani musik, pujian, tidak ada yang memberitakan firman Tuhan secara intensif di kelompok-kelompok kecil, tapi kita tetap punya hubungan dengan Tuhan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, bahwa iman yang sebagai dasar itu harus ditambahkan dengan hal-hal yang kita sudah belajar tadi. Iman ditambahkan dengan kebajikan, kebajikan pengetahuan, penguasaan diri ketekunan, kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara, ditambah lagi kasih akan semua orang. Kita tetap komitmen untuk mengasihi saudara-saudara kita. Tentu keluarga sendiri itu yang nomor 1.
Tetapi ada hal yang lain yang tidak kalah penting dan perlu kita terus usahakan, komitmen kepada saudara-saudara kita di luar. Saudara-saudara kita di dalam keluarga Allah, dalam kejemaatan, baru kepada saudara, kepada semua orang. Kita tetap bisa tolong mereka. Kita tetap bisa mengasihi mereka. Hal-hal yang tidak terlalu penting kita bisa kesampingkan supaya proyeknya Tuhan untuk kita mengasihi mereka itu bisa jadi atas hidup kita. Sekali lagi bahwa kita adalah kawan swarga, kita bukan orang asing, kita ada bersama-sama di dunia ini untuk menyelesaikan setiap panggilan kita masing-masing. Jadi saya dorong untuk setiap kita, untuk di kesempatan yang ada bisa tetap share, bisa tetap komunikasi dengan yang lain, bisa tetap menjalin relasi, suasana tetap hangat satu dengan yang lain. Ya, jangan menyendiri. Secara fisik kita menyendiri, tetapi secara sosial kita tidak menyendiri. Kita tetap terkonek dengan yang lain. Kita tetap terhubung dengan yang lain. Itu firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu. Hari ini kita bisa belajar untuk kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita mau berdoa, saya berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba berdoa setiap pemberitaan firman itu boleh sampai kepada jemaat-Mu. Mereka boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Hamba sekarang berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang di rumah atau dimanapun, atau mereka mungkin melakukan aktivitas. Hamba berdoa Tuhan, anugerahkan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan Allah sempurna bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Darah-Mu itu melingkupi mereka, menutup bungkus rapat-rapat mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada virus, tidak sakit penyakit yang menghampiri mereka. Kami nyatakan, gereja Tuhan nyatakan bahwa mereka semuanya sehat di dalam nama Yesus Kristus. Mereka dalam perlindungan Allah yang sempurna. Diberkatilah Engkau, setiap pekerjaanmu, bisnismu, setiap lumbungmu dipenuhi dengan berkat-berkat kepenuhan dari Allah sendiri. Bahkan berlimpah-limpah. Apa yang kau usahakan, apa yang kau kerjakan, Allah sendiri yang membuatnya berhasil. Setiap perbuatan tanganmu diberkati Tuhan, dan tanganmu menghasilkan sesuatu yang luar biasa karena engkau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan senantiasa ada atas engkau di dalam nama Yesus Kristus. Berkat yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi kita, seisi rumah kita, menjagai kita. Berkat-berkat dari Tuhan Yesus, Allah kita yang benar, melingkupi kita dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya terima berkat dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin.